Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema azab yang langsung mantan rasakan. Di hari pertama, ia mengkhianati janjinya untuk setia selamanya kepadamu. Ya, jadi mungkin kita menjadi orang yang sedang sedih ya, karena dikhianati cintanya oleh mantan. Apalagi ketika dia mengkhianati, kita tidak punya apa-apa lagi, begitu kan? Karena selama bersama mantan semuanya kita berikan. Dan ketika kita tidak punya apa-apa lagi, dia kemudian berpaling dari kita, memilih yang lebih kaya. Nah, jadi sesungguhnya biarpun mantan itu kelihatan happy, bahagia, pamer foto mesra-mesranya dengan orang ketiga di Instagramnya, tetapi sesungguhnya dia mulai atau sudah merasakan ya azab yang disegerakan untuknya, ya, dan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Jadi belum tentu loh ya orang yang kelihatan bahagia, ceria di akun-akun media sosialnya, di Instagram, di Facebook, dan seterusnya itu betul-betul bahagia, ya. Karena untuk membuat stories ya di Instagram yang bagus, yang ceria, kan cuma dibutuhkan waktu 1 menit. Untuk mendapatkan foto yang bagus, yang ceria, dan seterusnya, kan cuma dibutuhkan waktu 2-3 menit. Itu pun kalau tidak bagus-bagus banget kan masih bisa diedit dan seterusnya, sehingga kelihatan ceria dan bahagia. Karena kan memang media sosial itu kan tujuannya untuk pencitraan. Kita mau mencitrakan diri kita seperti apa? Pengen mencitrakan diri kita bahagia, kaya raya, bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial. Ya, tidak punya rumah bagus, bisa berfoto di depan rumah orang yang bagus, kemudian fotonya dipasang di media sosial, dan kemudian semua orang berpikir bahwa itu rumah kita. Ya, tidak punya mobil yang bagus, pada saat di parkiran tuh banyak mobil bagus, foto saja di sampingnya, kemudian kita pasang di media sosial, semua orang berpikir itu mobil kita, kan begitu. Jadi ini zamannya media sosial. Orang bisa membentuk citra dirinya seperti apa yang dia inginkan. Kalau dia pengen kelihatan bahagia di media sosial, itu juga bukan sesuatu yang sulit. Tetapi bahwa di dalam kehidupan nyatanya, ya, dalam kehidupan atau dunia offline, kalau dunia maya itu kan dunia online. Ini dunia nyata. Pengkhianatan yang mantan lakukan terhadap kita itu memberikan pengaruh langsung terhadap kehidupannya. Ya, jadi walaupun mantan kelihatan ceria, bahagia, senyum-senyum dan seterusnya, dia mulai merasakan berbagai kesusahan-kesusahan di dalam hidupnya. Nah, kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Yang rajin komen, semua komennya saya baca
yang minta didoakan, saya doakan semoga mantannya bisa kembali bersama Anda ya, menjadi jodoh Anda yang setia dunia akhirat. Amin. Yang minta nasihat, ini semua video kita isinya nasihat ya. Karena itu ikuti terus ya. Siapa tahu pada saat video yang kita lihat ada nasihat yang cocok untuk diri kita ya. Nah, kemudian juga yang curhat ya, semua curhatnya saya baca dan saya doakan semoga Allah memberikan kekuatan kepada Anda untuk melampaui ini semua, dan semoga Anda segera mendapatkan yang terbaik, mendapatkan apa yang menjadi doa-doa Anda selama ini. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kenapa mantan mendapatkan azabnya? Ya, atau langsung merasakan azabnya di hari pertama, dia mengkhianati janjinya untuk setia selamanya kepada kita. Nah, karena ya, orang yang tidak menepati janji itu langsung mendapatkan laknat ya dari semuanya, dan itu tentu akan langsung berdampak atau terasa kepada dirinya ya, akan membuat dia kehilangan keberkahan hidupnya. Contoh sederhana ya, orang yang kehilangan keberkahan hidup, uang nih 1 juta rupiah di tangan orang yang hidupnya berkah, rezekinya berkah, uangnya berkah, 1 juta rupiah itu bisa untuk membeli begitu banyak hal ya, sehingga bermanfaat. Tetapi uang 1 juta rupiah di tangan orang yang sudah kehilangan keberkahan hidupnya tidak bisa dipakai apa-apa. Dipakai makan 1 kali sudah habis ya. Jadi tidak memberikan manfaat yang banyak bagi orang yang sudah kehilangan keberkahan hidupnya. Itu yang mulai mantan rasakan. Kesusahan-kesusahan itu sudah mulai dia rasakan ya. Nah, karena itu manusia itu selalu diajarkan dan diperintahkan ya untuk selalu menepati apapun yang dia janjikan, termasuk janji untuk setia selamanya kepada pasangannya. Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man akhfara musliman fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima taubatnya dan tebusan. Ya. Jadi apa? Berdasarkan hadis ini, kita tahu ya, bahwa ketika mantan mengkhianati janji setianya kepada kita, maka dia langsung mendapatkan laknat ya, dari Allah, dari malaikat, dari seluruh manusia. Kalau dari manusia saja, dia masih punya keberkahan hidupnya jika Allah terus melindunginya. Tetapi ketika laknat itu datangnya langsung dari Allah, apa yang bisa mantan lakukan sekarang? Keberkahan hidupnya hilang, doa-doanya menjadi tidak terkabul ya, dan seterusnya. Sehingga perjalanan hidupnya kemudian yang dia rasakan adalah kesusahan, dan kesusahan. Seharusnya nih dengan pekerjaan yang dia miliki, dengan ijazah sarjana yang ada pada diri dia, dengan gelar sarjana yang sedemikian hebatnya, harusnya sudah kaya raya. Teman-temannya semuanya sudah kaya raya. Tetapi dia tidak. Bukannya kaya raya, malah
semakin mundur. Nah, jadi itulah yang mantan rasakan ya. Termasuk juga keberkahan yang hilang itu akan berdampak kepada fisik seseorang ya, kepada kesehatannya. Coba bayangkan ketika orang makan ya, makanan sudah kehilangan keberkahannya, maka makanan itu tidak membawa kesehatan untuk dia, tetapi makanan yang dia makan menjadi sebab hadirnya berbagai penyakit untuknya. Nah, maka kita sering melihat ya, orang-orang yang mengkhianati janji untuk setia dan seterusnya. Ya, sepertinya seharusnya kan dia bahagia dengan pasangan barunya, tetapi kita lihat jadi tambah kurus kering, jadi penyakitan, dan seterusnya. Karena tadi, orang yang mengkhianati janjinya akan kehilangan keberkahan hidupnya, akan mendapatkan laknat ya, dari Allah, dari malaikat, dari manusia, sehingga kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi, yang dia rasakan hanya kesusahan dan kesusahan saja. Ya, nah, karena itu, bahwa mungkin kita berpikir mantan bahagia, sesungguhnya mantan jauh lebih menderita daripada Anda yang ia tinggalkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.